Kerja cepat, cerdas, dan terukur jajaran Polres Kupang Kota yang menangkap 5 dari 6 pelaku penganiayaan wartawan online Fabianus Latuan mendapat apresiasi setinggi-tingginya dari organisasi wartawan Join NTT dan Pemuda Lamaholot Kupang. Kepada KLTV News di Kupang Minggu 8 Mei 2022, Pemuda Lamaholot Kupang Rudi Tokan mengapresiasi kerja terukur Kapolres Kupang Kota Kombes Pol Risian Krisna Budiaswanto bersama jajarannya. Menurut Rudi Tokan, penangkapan 5 dari 6 tersangka itu merupakan komitmen kuat aparat kepolisian memberantas aksi premanisme yang ingin membungkam tugas-tugas jurnalis. Namun bagi Rudi, kerja kepolisian tidak berhenti sampai di situ saja. Tugas penting polisi saat ini adalah mengungkap dalang atau aktor intelektual di balik peristiwa itu. Bersama Ikatan Keluarga Lamaholot Kupang, Rudi mengaku akan terus mengawal penanganan kasus tersebut sampai tuntas. Di bagian lain, Rudi menambahkan, gerakan yang dibangun atas nama Ikatan Keluarga Lamaholot bukan karena pendekatan primordialistik, namun lebih kepada value atau perjuangan nilai. Dalam perjuangan komunitas Lamaholot ini juga ada pesan moral kepada publik bahwa premanisme di Kupang maupun di wilayah NTT jangan dibiarkan tumbuh subur. Premanisme harus dilawan dengan semua kekuatan karena premanisme bukan bagian dari tradisi atau budaya masyarakat NTT. Pak Kapolres, terima kasih untuk semua kerja cepat dan kerja maksimal yang sudah dilakukan. Tetapi tentunya kami masih tetap berharap kerja kepolisian tidak berhenti sampai di sini. Sebagai aparatur penegak hukum, pasti memiliki rumus tertentu, memiliki skema tertentu untuk bagaimana mengungkap siapa aktor di balik peristiwa penganiayaan berat atau percobaan pembunuhan terhadap saudara kami Fabianus Latuan. Gitu. Kami berharap kita bisa mencapai pada titik itu. Yang lebih jahat daripada peristiwa ini itu ada aktor intelektualnya, bukan para premanisme yang sudah menganiaya saudara kami itu. Sehingga perlu dicari tahu siapa dalangnya di balik ini semua. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Kapolres. Sebagai orang muda Lamaholot, per hari ini gerakan yang dibangun atas nama komunitas Lamaholot itu bukan karena pendekatan primordialistik yang kita bangun, tetapi ini soal perjuangan nilai. Saya melihat banyak orang tua Lamaholot yang tergabung dalam 5 klan besar, Alor, Lembata, Solor, Larantuka, dan juga Donara. Yang diperjuangkan ini adalah soal nilai. Per hari ini kami tidak bisa dilepas pisahkan dari korban saudara kami, kakak kami, anak kami, Fabianus Latuan. Ada satu hal penting yang sementara kami sampaikan ke publik, ini soal pesan moral yang ingin kami sampaikan ke publik, bahwa per hari ini kita diperhadapkan pada satu situasi tekanan yang luar biasa ketika para preman yang tidak menggunakan otaknya, tetapi dia lebih menggunakan ototnya untuk coba menekan atau menakut-nakuti para pekerja media. Hari ini kami pasti lawan. Kami lawan bukan atas dasar kebencian kepada siapapun, tidak. Kami juga ingin memberitahu kepada seluruh orang di NTT, juga di Kota Kupang ini, bahwa jangan takut dengan intimidasi atau kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak punya moralitas. Apresiasi serupa disampaikan Ketua Organisasi Wartawan Jurnalis Online Indonesia Perwakilan NTT, Joy Rihiga. Melalui sambungan telepon genggamnya, Joy mengapresiasi kerja cepat dan terukur Kapolres Kupang Kota beserta jajarannya. Menurut Joy, penangkapan para tersangka penganiayaan wartawan online Fabianus Latuan adalah bukti dukungan aparat penegak hukum terhadap tugas-tugas jurnalis yang dilindungi undang-undang, serta komitmen terhadap pemberantasan aksi premanisme di Kota Kupang. Kendati demikian, Joy berharap polisi dapat mengungkap sekaligus menangkap aktor intelektual di balik peristiwa itu. Pertama, kita harus memberikan apresiasi kepada Kapolres Kupang yang dengan begitu cepat beliau bisa menangkap para pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap wartawan. Ini apresiasi yang sangat tinggi yang kami berikan. Ini sesuai dengan janji beliau selagi dia masih menjabat sebagai Kabid Humas Polda. Pada saat kami menyerahkan tuntutan, beliau sudah berjanji bahwa
dia akan segera menuntaskan kasus ini dan itu terbukti. Karena itu sebagai Ketua Jurnalis Online Indonesia, saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolresta, dan tentunya dengan kinerja yang terukur seperti ini, kita berharap kasus-kasus lain yang terjadi di Kota Kupang juga bisa diselesaikan dengan baik oleh Pak Krisna sebagai Kapolresta yang baru di Kota Kupang. Nah, hal lain yang perlu kami sampaikan bahwa kami berharap pihak kepolisian ini bisa mengungkap siapa aktor intelektual dalam kasus ini, karena kasus ini bermotif dari sebuah pemberitaan. Nah, kami menduga bahwa ada aktor intelektual yang bekerja di balik aksi pemukulan terhadap wartawan. Karena itu kami minta polisi harus bisa mengungkap itu. Jangan sampai ini hanya menangkap pelakunya, menghukum pelakunya, lalu tidak sampai kepada siapa yang menjadi dalang dari kasus ini. Nah, harapan kami tentunya kepada Pak Krisna supaya ini dituntaskan kasus ini, diungkap siapa pelaku sebenarnya di balik pemukulan teman kami wartawan yang telah mengalami luka atas penyerangan oknum-oknum tersebut. Itu harapan kami. Polcelere KLTV News mewartakan.